Yang pertama itu zaitun, ya. Jadi Ramadan itu kalau Anda bisa konsumsi zaitun itu Masya Allah powerful banget buat otak. Kemudian alpukat, ya. Alpukat beneran ya, bukan alpukat di jus. Jusnya pakai susu, pakai es, bukan itu. Kemudian blueberry kalau ada, berry-berryan lah. Kemudian eh, coklat hitam, itu buat otak, buat mood juga. Kemudian telur, cari telur yang sehat, ya. Kemudian grass fed beef, daging sapi atau daging ya daging sapi lah, yang dia merumput gitu kan. Tapi kalau saya biasa lebih senang kambing, lebih gampang. Kambing itu kan biasanya lebih lebih liar ya. Kemudian dark leaf green, jadi sayuran-sayuran yang berwarna hijaunya agak kental, agak kuat seperti brokoli ya, itu. Kemudian uh, wild salmon kalau mereka, kalau kita nggak ada susah, pakainya apa? Gabus, gabus aja. Ya, kemudian yang terakhir beberapa jenis kacang-kacangan tuh bisa Anda pakai nanti atau mungkin Anda konsumsi selama Ramadan itu ya. Eh kalau bisa yang bagus-bagus ya alhamdulillah kayak almond gitu ya. Yang mulai konsumsi almond itu almond tuh kalau saya baca beberapa yang saya dapatkan informasi itu kan sangat baik ya untuk jantung, otak, pencernaan. Kalau nggak ada kacang-kacang gini aja. Kacang hijau, kacang apa gitu ya. Jadi penganan atau mungkin makanan harian. Jadi kalau nanti Anda bikin bubur, bubur apa, kacang hijau ya, jangan lagi pakai gula pasir misalkan, tapi si apa namanya si buburnya itu Anda tambahkan beberapa rimpang. Umumnya kan dikasih jahe sama kayu manis kan. Jadi itu seperti Anda minum rimpang kuahnya itu. Jadi jahenya sama kayu manisnya ya Anda agak banyakin atau kalau perlu tambah serai. Terus nanti juga salah salah satu saran saya, ya kalau bisa nanti nasinya Anda di rumah itu dikasih lemak. Ya lemak paling gampang ya VCO. Jadi di dalam nasi itu dandang itu ada campur dengan VCO. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Biar dia ada minyak-minyaknya. Ya, boleh dikati yang lain boleh, kayak zaitun juga boleh setahu saya. Nggak masalah. Ya, atau nasinya kalau memang masih makan nasi kan. Biasanya kan nasinya Anda campurkan dengan rempah. Paling gampang serai, bawang putih, kayak bikin nasi liwet tapi nggak ada santan. Ya, dan nasinya kalau bisa cari nasi-nasi yang masih tinggi serat. Contohnya apa? Nasi coklat. Kalau nasi merah gimana? Bagus tapi saya nggak suka. Nggak enak rasanya kalau nasi coklat masih enak. Ya, kita buat ya, kita di kafe itu kita bikin nasi rempah itu dari beras coklat. Ya, seperti itu. Itu jam 11 sudah. Ada beberapa jenis mineral-mineral lain bagus sekali yang memang perlu tadi nutrient dense itu mungkin sudah paham ya. Termasuk juga beberapa jenis organ-organ itu bagus dimakan. Organ. Kalau mungkin bahasa kita jeroan, tapi bukan usus ya, organ. Contohnya kayak jantung, paru, segala macam itu. Dibikin sup atau apa itu bagus, tapi jangan sering-sering. Ya, mungkin seminggu sekali cukup itu. Ya, nutrien itu makanan padat nutrisi. Pernah saya posting juga tentang itu. Ya, makanan padat nutrisi. Dan beberapa jenis mineral ini saya sebutin aja itunya ya, sumbernya ya. Kalau mineralnya banyak banget, ada kalsium, kalium, klorida, magnesium, fosfor, kromium, macam-macam. Itu ada di beberapa makanan ini. Ya, kalau Anda mau catat dan itu bisa dijadikan sumber asupan makanan Anda selama puasa, itu the best. Karena apa? Karena banyak sistem dalam tubuh kita ini sangat membutuhkan mineral-mineral itu. Ya, mulai dari apa? Contohnya nuts. Ya, nuts itu kacang-kacangan sudah dijelaskan. Kemudian atau bayam-bayaman itu juga masuk. Itu kemudian garam, kemudian juga rumput laut tuh bagus tuh. Rumput laut ini sebenarnya jangan jadi tren bulan Ramadan doang sebenarnya. Ya, kalau bisa jadi tren harian kita di luar Ramadan juga. Kemudian eh, daging-dagingan ya, kemudian sudah jelaskan tadi, kemudian jamur, hati itu bagus tuh. Ya, hati apa? Hati sapi, hati kambing, hati apa gitu. Kemudian oyster, tahu oyster?
Oyster itu sumber kuper. Kuper itu tembaga, zat, unsur, ya, yang dia juga sangat berperan dalam perdiabetesan, perkencing manisan, oyster. Ya, nanti coba lihat, itu kayak makanan laut, ya, kayak semacam kerang-kerang gitulah. Oke. Kemudian fluoride. Fluoride itu ada pada beberapa jenis pangan ya. Contohnya teh hitam, kemudian kopi ya, dan udang. Udang itu, jadi kalau sekarang Anda mulai makan udang, kalau mau makan udang, kulitnya udang atau cangkangnya udang itu jangan dibuang. Gimana dok makannya kalau lobster ya? Kalau lobster lain cerita. Yang saya maksud ini udang-udang yang dindingnya atau cangkangnya tipis. Jadi itu makan sak-sak kulitnya. Ya. Kepalanya boleh nggak? Kalau kepala saya nggak makan biasanya. Kerang itu. Jadi kalau kita ngerti ilmunya sebenarnya kita mulai ngerti makanan. Jadi kerang itu termasuk salah satu hewan laut yang fungsinya menyerap racun di laut. Jadi kerang itu jangan sering-sering juga kalau makan kerang. Termasuk kata guru saya, kalau di laut itu kerang, kalau di daratan itu kangkung. Kangkung itu dia bilang fungsinya dia nyerap racun sekitaran situ di air apa di tanah gitu, fungsi kangkung. Ya. Tapi apa nggak boleh makan kangkung ya boleh. Ya, tapi kalau dibeli pilihan cari yang lain. Ya, mungkin itu sebabnya kata-katanya banyak orang bilang habis makan kangkung ngantuk. Mungkin, Allah alam. Kemudian kopi tadi ya, kemudian udang tadi. Jadi udang itu ada namanya chitosan. Chitosan itu bahan-bahan yang ada pada cangkang-cangkang mereka itu. Baik itu udang atau kepiting. Itu beberapa industri itu mereka bikin. Bahkan kulit kepiting itu dibikin bubuknya. Ya, chitosan powder namanya itu. Itu tinggi serat segala macam itu pada itu. Kemudian Fa ya besi, ya itu ada pada kurma. Kemudian mangan, Mn, itu ada pada beras coklat. Ya. Ini saya bilang bahan-bahannya. Kalau Anda selama Ramadan Anda pakai ini, dia nanti riset sendiri. Jadi puasanya dapat, pangannya dapat, setting ulang dia nanti. Ya. Kemudian beberapa jenis mineral lain kayak selenium. Selenium itu ada pada jamur. Ya. Jamur itu salah satu, kalau pernah Anda lihat postingan saya tentang jamur, itu salah satu tumbuhan yang sangat powerful dalam menyerap toksin. Jamur. Ya. Tapi dia juga tinggi selenium. Dan terakhir ada bukan terakhir, ada zinc. Zinc itu ada pada kacang mete. Ya, kacang mete. Zinc. Itu termasuk yang mineral yang sangat penting dalam memberikan energi pada tubuh kita. Boron, ya boron itu ada pada kismis. Boron. Unsur ya. Kemudian lithium. Baterai handphone lithium. Itu ada pada pistachio. Saya ambilkan yang gampang-gampang Anda akses saja ya. Kemudian nikel. Unsur nikel itu ada pada black tea, teh hitam atau coklat. Dan terakhir silikon itu pada sayur buah-buahan, banyak tuh. Seperti itu. Ya. Jadi itu beberapa caranya kita ya untuk ngasih bahan atau asupan yang baik selama Ramadan. Jadi Anda mulai tahu nanti kira-kira makannya apa, sehingga nanti tubuh itu berfungsi dengan sebagaimana mestinya dia bisa berfungsi. Itu apa tuh namanya bahan baku. Kemudian yang terakhir saya kira mungkin ini nih jangan lepas nih. Semua jenis rimpang-rimpang itu, rempah-rimpang tuh kalau bisa Anda minum lah selama Ramadan. Kalau bisa itu kayak masjid gitu kan bikin minumannya itu wedang-wedangnya atau mungkin dispenser-dispensernya tuh ada dispenser-dispenser rimpang. Gampang bikinnya kok. Ya mau dibikin es juga bisa ya kalau mau dingin. Ya daripada minuman-minuman yang isinya gula semua ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin cukup